FM. Sahur, sahur, abang kakak, bapak ibu, kakek nenek, bangun, bangun, sahur yuk sahur. Teman anak muda, gabung yuk di acara sahur yuk sahur. Kapan tuh acaranya? Seru nggak nih? Ya, seru lah. Acaranya seru loh. Nah, bagi kamu yang mau ikut bangunin orang-orang sahur, yuk gabung di Sahur Yuk Sahur. Setiap Senin sampai Minggu, pukul 3 sampai memasuki waktu imsyak. Kamu juga bisa ikutan melalui line telepon kita di 06166176640 atau line telepon WA kita di 081163209116. Ayo, tingkatkan amal di acara Sahur Yuk Sahur. hanya di 91,6 UMSU FM. This is UMSU FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman anak muda. Ziza kembali menyapa ruang dengarnya kamu di 91,6 UMSU FM, juga di live YouTube-nya kita di UMSU FM Medan. Dalam program Bincang Santai bersama tamu dan narasumber yang sudah spesial kita hadirkan di studio UMSU FM. Sudah berhadir Bapak Dr. Arifin Saleh SOS MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Assalamualaikum Dekan? untuk semua pendengar. Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar Pak Dekan di Sehat. Ramadan ke-17 ini? Ya, masih sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap ikhlas dan husuk menjalani Tetap fit ibadah ya, Pak? puasa ini. Oke. Dan teman anak muda, ada juga tamu spesial kita, Bapak Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara SOS SHMSP, lahiran Siligawan Gadang, seorang pendidik sekaligus senator DPD Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik, teman ya. anak muda. Oke teman anak muda, kita terlebih dahulu ke Bapak Dekan kita. Pak, sebagai Dekan FISIP, bagaimana Bapak menanggapi kehadiran Pak Dedi selaku Senator DPD Republik Indonesia hari ini? Terima kasih Mbak pembawa acara yang semakin semangat ya, semakin dekat berbuka semakin Iya, semangat. betul ya. sekali Pak. Para pendengar UMSU Radio FM dimanapun berada, kami sampaikan bahwa saat ini di studio UMSU FM sedang ada Pak Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara, salah satu anggota DPD RI asal Sumatera Utara. Ini periode ketiga di DPD RI. Alhamdulillah menjadi tamu istimewa di acara bincang pada sore hari ini. Tentu kami sangat senang, kami sangat bangga ketika Pak Dedi bersedia kita undang untuk mengisi bincang di sore hari ini. Kebetulan para pendengar UMSU FM dimanapun berada, setelah ini kami akan mengadakan acara buka puasa bersama FISIP UMSU dengan aktivitas akademikanya, dan memang kami sengaja juga mengundang Pak Dedi untuk menjadi penceramah mengisi tausiah untuk jelang berbuka tadi. Kami sangat bangga dengan sosok Pak Dedi Iskandar Batubara ini, bukan hanya karena ekstensi dia selama ini, tapi juga tentu karena kiprah dia juga yang mewakili daerah Sumatera Utara ke pusat sana, dan kinerjanya juga selama ini tentu bisa kita lihat baik dari rekaman berbagai media, baik dari panggung ke panggung, dan tentu juga saya yakin kiprahnya itu juga sudah sama-sama didengar oleh para pendengar UMSU FM dimanapun berada. Baik, terima kasih Pak Dekan. Oke teman-teman muda, kita beralih ke Pak Dedi. Pak Dedi kan seorang politikus, juga sebagai seorang pendidik. Bagaimana Bapak melihat perkembangan pendidikan saat ini bertepatan dengan berhadirnya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara? Ya, pertama saya kira ini kali yang kesekian saya datang ke UMSU. Dan tapi baru kali ini juga saya diundang di 91,6 UMSU FM. Ya. Siapa? Dan terima kasih dulu untuk undangannya. Dan pertama, studionya keren. Oke. Dan ini saya kira menjadi boleh menjadi referensi lah bagi teman-teman yang hari ini saya kira cukup banyak juga yang membangun studio-studio mandiri ya. Ya. Yang kedua, saya kira UMSU kampus swasta terbaik di Sumatera Utara hari ini. Betul sekali. Dan itu tentu bukan hanya menjadi kebanggaannya Muhammadiyah, tapi sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara, sekaligus juga menjadi kebanggaan saya tentu sebagai wakil masyarakat Sumatera Utara di lembaga parlemen, di Dewan Perwakilan Daerah. Dalam banyak kesempatan saya sering memberikan perbandingan terkait dengan kemajuan pendidikan. Salah satu referensinya tentu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
dan saya kira di bawah kepemimpinan Pak Rektor Profesor Agusani hari ini, sekian lama beliau menjabat dan kita punya catatan yang cukup padat soal beliau terkait dengan pencapaian dan prestasi yang beliau torehkan di masa kepemimpinannya hari ini. Dan kemajuan UMSU ini juga saya kira itu berkorelasi dengan sumbangsinya terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara. Betul. Karena semakin banyak lulusan UMSU yang dikeluarkan, baik yang sarjana maupun yang magister atau doktor, itu tentu akan memberikan pengaruh yang besar kepada peningkatan kualitas manusia Sumatera Utara. Dan apalagi hari ini saya kira UMSU dengan berbagai macam pencapaiannya tidak hanya di tingkat lokal, tidak hanya di tingkat regional, tapi bahkan sudah merambah ke dunia internasional, dan itu menjadi kebanggaan kita semua. Kita yakin bahwa apa yang sudah dilakukan oleh UMSU hari ini itu dipotret oleh perguruan tinggi swasta lainnya di Sumatera Utara, sehingga banyak saya kira model-model yang kemudian ditiru dari UMSU. Dan sepanjang saya kira model itu demi kebaikan dan mencerdaskan anak bangsa ini, saya kira semua boleh saja meniru bagaimana kemudian UMSU membangun kampus dan Muhammadiyah secara khusus sebagai organisasi kemasyarakatan Islam membangun pendidikan di Indonesia. Saya kira begitu respon awal saya. Baik, terima kasih Pak Dedi. Berbicara tentang Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berbicara juga dengan generasi muda. Seperti apa Bapak menyikapi generasi muda yang berkecimpung ke dunia politik saat ini? Harus didukung dan disupport menurut saya. Anak-anak muda mesti diberi ruang yang cukup luas untuk bisa berkiprah di panggung-panggung politik. Energi kemudaan itu mesti disalurkan. Dan salah satu salurannya saya kira adalah dunia politik. Tentu bagi mereka yang punya passion ke situ dan punya bakat untuk berpolitik, ini kesempatan anak-anak muda kita. Karena hari ini saya kira cukup banyak pemimpin muda yang lahir, tidak hanya di Indonesia tapi di belahan dunia lain. Bahkan kepala-kepala negara juga ada yang usianya antara 30-40 tahun gitu. Dalam banyak kesempatan ketika saya mengunjungi parlemen-parlemen di banyak negara, meskipun mayoritas masih diisi oleh kalangan-kalangan senior, tapi juga anak-anak muda diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam panggung-panggung politik. Panggung politik itu kan tidak hanya lembaga parlemen ya, media juga saya kira bagian dari politik. Anak-anak muda mungkin boleh menggunakan media untuk mengkritisi berbagai macam kebijakan publik yang dilahirkan oleh para pengambil keputusan. Anak-anak muda juga saya kira bisa menggunakan forum-forum diskusi sebagai panggung-panggung politik untuk menyuarakan apa yang menjadi pikiran-pikirannya. Kalau tidak mampu bersuara bisa menulis. Tulisan juga saya kira bagian dari kegiatan-kegiatan politik yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Di samping tentu anak-anak muda juga saya kira mesti mempersiapkan bekal yang cukup. Bekal pengetahuan, bekal pemahaman, tidak boleh berhenti untuk membaca, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ya. Ini kan perlu perlu banyak referensi. Para politisi itu karena dia selain kalau yang politik praktis tentu dia akan mengambil ruang untuk menentukan kebijakan. Para politisi di luar politik praktis bisa menjadi pengamat. Tentu kalau mau menjadi pengamat dia mesti punya banyak persandingan dan perbandingan terkait dengan model-model pengambilan keputusan politik tidak hanya di tingkat lokal tapi juga di tingkat internasional, dan itu saya kira perlu membaca. Dan benarlah kalau kemudian Quran itu yang pertama disuruh baca supaya semuanya bisa dilakukan dengan analisis yang komprehensif begitu. Baik Pak Dedi, harus mendukung generasi muda untuk terjun ke dunia politik. Oke Pak Dekan, bagaimana perkembangan mahasiswa FISIP tersendiri dalam bidang politik? Ya, di FISIP kita itu kan ada 3 prodi ya. Satu kesejahteraan sosial, kemudian ilmu komunikasi, kemudian ilmu administrasi publik. Tiga-tiganya sudah akreditasi unggul, tiga-tiganya. Nah, yang khusus memang di situ ada erat dia mengkaji ranah-ranah politik itu tentu ilmu administrasi publik ya, yang kesos mungkin sosialnya. Tapi gitu pun karena ini FISIP Fakultas Ilmu Sosial Politik, mahasiswa kita tentu dibekali dengan ilmu pengetahuan, dengan teori-teori, praktek-praktek yang ada kaitannya dengan
ilmu politik tersebut. Di semester 1 mereka ada mata kuliah pengantar ilmu politik, di semester 2 ada mata kuliah sistem politik, sampai misalnya ada mata kuliah sosiologi politik dan yang berbau yang ada kaitannya dengan politik. Karena politik ini juga ilmu sebenarnya yang ada kaitannya dengan segala aspek kehidupan manusia, Pak Dedi ya. Saya juga tertarik tadi ketika Pak Dedi menyinggung IPM tadi kan, Indeks Pembangunan Manusia. Di mahasiswa kita juga IPM ini selalu kita ajarkan, selalu kita sampaikan teori-teori, praktek-praktek dan kenyataan-kenyataan di lapangan. IPM itu kan tiga dimensi besar ya, ada pendidikan, ada kesehatan ya, ada ekonomi. Saya Pak Dedi tertarik tadi dengan ekonomi, daya beli masyarakat itu kata situ dengan dikaitkan dengan eksistensi keberadaan perguruan tinggi swasta hari ini. Kita kan tahu misalnya pendengar UMSU dimanapun berada saat ini kan perguruan tinggi swasta ini kan sedang dalam kondisi katakanlah tanda kutip terjepit dalam konteks misalnya untuk mendapatkan mahasiswa baru. Karena perguruan tinggi negeri itu berbagai saluran itu diperbolehkan untuk mendapatkan mahasiswa yang sangat baik. Nah, di sisi lain keberadaan PTS ini itu kan bisa mendongkrak kehidupan ekonomi tadi. Bayangkanlah UMSU ini misalnya seperti apa kehidupan ekonomi yang dibangunnya di kawasan Mukhtar Basri ini ya, dengan misalnya dengan fasilitas kosnya, dengan cateringnya, dengan hal-hal lainnya itu. Intinya kampus swasta itu dalam konteks ekonomi dia bisa membangun atau melakukan pemberdayaan masyarakat. Padahal modalnya modal sendiri. Nggak ada modal negara, nggak ada situ APBN-nya. Beda dengan perguruan tinggi negeri tadi. Makanya Pak Dedi, mohon Pak Dedi selaku wakil wakil dari Swadi disuarakan juga ini ke pusat. Ya, bagaimana misalnya mengawal, menjaga PTS-PTS ini. Banyak kan Pak Dedi, termasuk Al-Wasriyahnya, UMN-nya, Unipanya, itu harus kita jaga. Dalam konteks itu tadi, untuk membuka lapangan kerja kepada masyarakat kita. Untuk menjaga daya tahan ekonomi kita kan. Apalagi kan cita-citanya Prabowo kan ada di situ juga. Itu yang sangat penting. Jadi pertemuan kita sore ini pun sebenarnya mau saya itu tadi, intinya mau saya titipkanlah ke Pak Dedi misalnya bagaimana menjaga Pak Dedi menjaga keberadaan kampus-kampus swasta kita ini, dan tentu di sana kan ada semua generasi mudanya. Ada juga di sana orang-orang yang suka ke politik nantinya, sehingga tetap berdaya, bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, bisa meningkatkan ekonomi kita. Tentu pada gilirannya nanti juga bisa meningkatkan IPM tadi, Pak Dedi. Oke Pak Dekan, bertepatan dengan milad FISIP UMSU yang ke-53, seperti apa? Apakah sudah ada kader-kader mahasiswa FISIP yang akan terjun ke dunia politik? Ya, setiap tahun memang selalu muncul itu. Selalu muncul dan tahun kemarin pun ketika di pemilu, di pileg itu anak-anak kita, alumni kita yang terjun ke dunia politik itu semakin bertambah, malah yang lolos juga itu juga semakin bertambah dari pemilu-pemilu berikutnya. Pesan kami, Pak Dedi, kita sepakat bahwa politik itu memang sangat penting ya. Kalau ada misalnya pernyataan bahwa politik itu kotor, itu sulit membantahnya, sulit. Tapi harapan kita, kalau kita orang baik, berasal dari kampus, orang baik masuklah ke dunia politik itu, sehingga bisa membuat dunia politik itu menjadi dunia yang baik ya. Sehingga tadi ada pernyataan-pernyataan yang katanya politik itu kotor, pelan-pelan lambat laun bisa kita bersihkan dengan kader-kader yang muncul dari yang baik-baik tadi. Oke, terima kasih Pak Dekan. Oke Pak Dedi, ini kan FISIP UMSU sudah 53 tahun berkecimpung, dan alhamdulillahnya 3 proyeknya akreditasi unggul ya Pak Dekan. Iya. Oke. Dan pastinya mahasiswanya ini akan meminta ya jabatan atau mungkin peluang lah untuk mengambil peran di dunia politik. Seperti apa Pak Dedi menanggapi hal ini? Saya kira basic pendidikannya sudah dimulai ketika dia masuk ke kampus dan belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Artinya secara akademik begitu dia selesai, sesungguhnya dia sudah punya modal untuk terjun ke dunia politik. Memang tidak selamanya teori-teori yang dipelajari di bangku-bangku kuliah itu kemudian itu sama dengan praktek-praktek politik ketika politik praktis itu dijalankan. Baik dalam lingkup organisasi, partai politik maupun keparlemenan. Tapi saya kira teori-teori itu kemudian memandu para alumni FISIP lah saya sebut, untuk kemudian dia bisa merumuskan, karena di politik ini kan yang dihasilkan akhirnya adalah kebijakan. Jadi output dari politik itu adalah kebijakan. Bagaimana kemudian merumuskan kebijakan yang strategis sesuai dengan kondisi yang ada, dengan mempertimbangkan berbagai macam variabel, dan tentu mereka-mereka yang lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu pasti punya basic akademik untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang strategis itu. Dan menurut saya hari ini fakultas-fakultas ilmu sosial dan ilmu politik itu sudah jauh lebih maju
dibandingkan dengan periode-periode yang lalu menurut saya sih, karena Oke. teori-teori politik itu kan terus berkembang ya. Mengikuti zamannya. Dia mengikuti dengan kondisi kekinian. Kalaupun ada praktek politik yang salah, apakah itu kemudian money politik, kemudian intimidasi dan lain sebagainya ya, saya kira itu di luar di luar teori baik politik menurut saya, ya, karena politik sebagai cara dan alat untuk merumuskan dan mengambil keputusan, seni mengelola kebijakan, itu kan seharusnya pendekatannya adalah pendekatan yang positif, bukan pendekatan yang negatif. Dan itulah pentingnya saya kira perlu ada basic akademik bagi para politisi. Sehingga kemudian ketika mereka masuk ke ruang-ruang politik praktis, terutama di parlemen, saya yang hari ini barangkali sudah 11 tahun ini, saya tahun ke-11 di DPD, yang kami kerjakan itu merumuskan kebijakan, membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, mengawasi jalannya undang-undang. Kalau kita tentu tidak, mohon maaf, tidak punya basic pendidikan yang mensupport kinerja kita, saya kira proses belajarnya agak sedikit lambat nanti. Bisa sih belajar secara otodidak ya ketika kemudian sudah terjun ke lembaga parlemen. Saya pun dulu ketika di awal merasakan betul, karena memang saya awalnya tidak punya pengalaman berpolitik praktis sebelumnya di lembaga parlemen di kota maupun di provinsi. Di Sumatera Utara ini tiba-tiba langsung lompat ke DPD RI di Jakarta. Dalam prakteknya saya beradaptasinya ya agak lumayan juga, tapi saya kira saya karena sudah punya basic pendidikan juga sama dengan Pak Dekan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, rumusan-rumusan teori pengambilan keputusan, menyusun kebijakan, kemudian hal-hal lain yang pernah diajarkan di bangku kuliah, itu cukup banyak membantu saya untuk kemudian bisa secara rasional ikut terlibat secara proaktif menyusun undang-undang sesuai dengan fungsi kedewanan saya sebagai legislator, kemudian bisa mengawasi jalannya pemerintahan, karena itu yang sesungguhnya diharuskan oleh ketentuan konstitusi kita. Anggota dewan itu tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan, kemudian ikut terlibat dalam berbagai macam pengambilan keputusan, utamanya soal daerah, karena anggota DPD ini kan wakil daerah, sehingga lebih banyak bicara soal otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat daerah, hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan di daerah. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Pak Dedi. Sedikit secara umum, seperti apa iklim politik di Ramadan saat ini? Ya, Ramadan ini sejuk saya kira. Ya, alhamdulillah. Sudah di hari ke-17 ya Pak? Ramadan Karim, 17 Ramadan. Saya kebetulan baru kembali dari Jakarta hari Jumat kemarin. Selama sekian hari Ramadan di Dewan, saya kira pertama ada efisiensi, ya, karena ada efisiensi, malam pun saya kira AC di semua ruangan kantor dimatikan. Dan kemudian tapi kinerja tidak berkurang. Rapat-rapat yang dilakukan tidak kemudian berkurang sama sekali. Bahkan rapat-rapat dengar pendapat dengan para menteri dan para pengambil kebijakan di tingkatan eksekutif juga berjalan dengan baik. Di kantor rapatnya Pak kan? Rapat di kantor. Bukan di hotel. Tidak di hotel. Rapat di kantor. Ya. Siap. Dan saya kira pemerintahan hari ini cukup memberikan ekspektasi lah ya. Ada hope yang diberikan kepada publik terkait bagaimana kemudian Pak Prabowo mengelola pemerintahan, sehingga ada harapan-harapan lah. Walaupun saya tahu tentu tidak mudah bagi beliau untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan segala macam tantangan dan dinamika yang ada. Betul Pak. Termasuk juga soal utang kita yang saya kira semakin membumbung tinggi, ya semakin berat mengelolanya. Tapi saya melihat bahwa ada kekompakan yang sudah terbangun di antara semua anak bangsa ini di lembaga legislatif dan di lembaga eksekutif. Mudah-mudahan kekompakan itu tidak melahirkan nepotisme baru, tapi justru melahirkan kekuatan baru untuk saling bergotong royong dan bersama-sama gitu. Jadi jangan nepotisme dan kemudian mengambil keuntungan untuk kelompok-kelompoknya masing-masing saja. Itu saya kira. Oke, sebagai penutup Pak Dedi, pesan seperti apa yang ingin Bapak sampaikan di Milad FISIP ke-53 ini? Ya, saya mengikuti betul FISIP UMSU di bawah kepemimpinan Bang Arifin Saleh Siregar ini, karena beliau ini teman baik kami, abang kami juga ya. Saya kira FISIP UMSU ke depan dengan pencapaian yang sudah ada sekarang tetap untuk bisa up level, Bang. Yes. Ya, kalau hari ini kita sudah bisa unggul di level Indonesia, barangkali boleh dong ditawarin ke dunia internasional ya, supaya levelnya juga makin meningkat ya. Jadi
Tapi saya kira itu bukan sebuah hal yang mustahil. Karena kepemimpinan yang dibangun oleh Bang Arifin dengan semua komponen pendukung yang ada di UMSU ini menurut saya mengarah ke arah kemajuan yang semakin baik di masa depan. Saya kira itu pesan saya selama ulang tahun lah. Yang ke-53 yang intinya begitu. Terima kasih. Baik, sebagai penutup Pak Dekan silahkan pesan seperti apa yang Pak Dekan sampaikan kepada mahasiswa FISIP UMSU di Milad ke-53 ini. Iya, kita Milad ke-53 semua mahasiswa kami Sivitas Akademi FISIP UMSU di Milad ke-53 ini ada pantasnya kita contoh kiprah Pak Dedi Iskandar Batubara ini. Kita contoh kenapa Pak Dedi Iskandar Batubara ini memiliki modal sosial yang sangat luar biasa. Modal sosial itu bisa mengalahkan modal ekonomi. Jadi jangan malu, jangan kecil hati kalau kita nggak punya tabungan banyak, nggak punya keluarga berada, nggak punya harta benda, tapi manfaatkanlah modal sosial yang ada di kita itu. Apa modal sosial itu? Maksudnya sama dengan soft skill. Ada di sana kejujuran, ada di sana amanah, ada sopan santun, ada adab, ada kerjasama, ada partisipasi, gotong royong, itu semua modal sosial ada di kita. Dan Pak Dedi memiliki itu modal sosial itu. Kemudian jangan lupa teruslah berorganisasi. Pak Dedi juga memiliki kekuatan modal sosial yang termaktub di organisasi. Dia aktif di KNPI, dia aktif dulu di Dewan Pendidikan, dia aktif di organisasi. Sekarang menjadi Ketua Al-Wasliyah Sumut. Dia juga menjadi dosen. Kemudian apa lagi? Jangan capek-capek, jangan bosan-bosannya menimba ilmu. Pak Dedi S1-nya ilmu sosial, juga S1 ilmu hukum, juga mengambil M.Hum, S2 MSP. Sama kami S2, sekarang juga sedang studi M.Hum ya. Udah selesai. Jadi sekarang S1-nya 2, S2-nya 2, saya yakin nanti akan mengambil juga doktor hukum juga. Tengoknya. Tapi begitu pun yang penting juga kita Milad ke-53. Pada saat kesempatan juga saya ucapkan juga selamat ulang tahun untuk Pak Dr. Dedi Iskandar Batubara. Pada hari ini tepat dia berusia 46 tahun. Dia lahir 17 Maret. 17 Maret 1979. Selamat juga Pak Dedi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedi dan juga Pak Dekan atas kunjungannya ke Studio UMSU FM. Dan buat kamu teman anak muda yang menyaksikan ulang cuplikan kita, boleh berkunjung ke YouTube kita di UMSU FM Medan. Ziza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto lu kita sini dulu. Boleh Bang. Kultum. Untuk menambah wawasan agama Islam di bulan Ramadan, UMSU FM bekerja sama dengan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mempersembahkan